Halo teman-teman, kita lanjut ke tugas mandiri. Nah, di sini ada PT PKN, sebuah perusahaan di Indonesia. Dia tuh ngebeli 80% kepemilikan dari Wombata Company, sebuah perusahaan dari Republik Wakanda. Biaya investasinya yaitu 1,710 miliar buat ngebeli kepemilikan di Wombata. Akuisisinya terjadi di 2 Januari 2020. Kurs 1 LCU-nya, kurs Rp1 sama dengan 0,19 LCU. Nah, ekuitas Wombata ada modal saham LCU-nya 5 miliar, terus saldo labanya LCU-nya 3 miliar, terus dia Wombata ini pakai mata uang fungsional LCU, dan selisih nilai investasi atas nilai buku aset neto Wombata diidentifikasi sebagai under value bangunan, yang ditaksir masih bisa dimanfaatkan selama 10 tahun. Oke. Di sini kita analisis PT PKN selaku induk, dia ngebeli es sebesar 80%. Terus, karena ini laporan konsolidasi, PT PKN dia pakai mata uang asing, dia pakai mata uang rupiah. Sedangkan Wombata dia pakai LCU. Nah, karena ini harus dibikin laporan konsolidasi, maka Wombata yang udah bikin laporan keuangan dalam LCU harus ditranslasi ke dalam rupiah punyanya induk. Nah, jadi di sini kita mulai nyari excess value-nya. Pertama, kita tulis dulu cost-nya atau biaya investasinya sebesar 1,710 miliar. Terus kita bikin implied value karena kita mau bikin laporan konsolidasi yang mana kita bikin dalam bentuk 100%. Dengan cara 1,710 miliar kita bagi sama kepemilikannya atau dibagi 80%. Didapat 2,137.500.000. Terus udah gitu di sini kita kurangin implied value-nya sama book value-nya punyanya Wombata. Nah, di sini Wombata dia nyatetnya pakai LCU. Nah, kita translate dulu ke dalam rupiah. Nah, di sini diketahui kurs pada saat akuisisi 0,19. Sini berarti 1 LCU sama dengan 0,19. Kan di sini kan common stock-nya dalam 5 miliar LCU. LCU ini mau kita ubah ke dalam rupiah. Nah, ini tinggal dikaliin aja. 5 miliar LCU, LCU-nya kita ganti sama dikali 0,19. Didapat sebesar 950 juta. Kemudian yang RE juga sama, didapat RE-nya 570 juta. Kemudian kita totalin book value ekuitasnya, kita kurangin sama implied value, didapat eksesnya sebesar 617.500.000. Kemudian ini kan dalam rupiah, kita ubah lagi ke dalam LCU. LCU buat dimasukin ke tabel amortisasi under value building. Oke, di sini kita ubah lagi dari 617.500.000 rupiah diubah ke LCU, didapat 3,250 miliar. Didapat dari 617.500.000 dikaliin sama rupiahnya kita ganti sama dikali 5,26. Dapat segitu. Nanti kita masukin ke sini, ke tabel LCU-nya. Nah, di sini bagian under value building-nya. Ini pakai rate-nya tuh pakai rate spot atau kurs pada saat akuisisi. Nah, rate-nya ini tuh berarti berapa? 0,19. Nah, untuk dikerupiahin berarti didapat 617.500.000. Kita kurangin sama depresiasi dari under value building-nya. Karena ini depresiasi yang merupakan expense, kita pakai rate-nya average, yaitu sebesar 300
25 juta. Ini menurut LCU-nya. Nah, didapat dari apa? Dapat dari under value building-nya 3,250 miliar dibagiin sama masa manfaatnya 10 tahun. Didapat deprenya segitu. Terus ntar kita kaliin sama rate-nya. Rate-nya pakai yang average, yaitu 0,185. Didapat depresiasi dalam rupiahnya sebesar 60.125.000. Nah, under value building yang ini kita kurangin sama depresiasinya, didapat 557.375.000. Nah, di sini berarti udah beres ini hitungan menurut kita. Kemudian kita lihat laporan konsolidasi yang ada di PEC, yaitu sebesar LCU-nya sebesar 2.925 miliar. Maaf, 2,925 miliar didapat dari LCU ya. LCU under value-nya dikurangin sama deprenya. Terus kita kaliin sama rate di akhir tahun, karena ini ending under value building, yaitu sebesar 0,180. Didapat 526.500.000. Nah, di sini ternyata ada penurunan ya. Di sini asalnya buildingnya 557.000. Ternyata dikonsolidasi buildingnya tuh malah 526.000. Makanya kita harus mengurangi building. Jadi biar sama gitu, sama si laporan konsolidasinya. Karena ada penurunan building, maka ada penurunan AOCI, yang mana AOCI-nya di debit. Kan AOCI saldo normalnya di kredit. Karena ada penurunan AOCI, berarti AOCI-nya sekarang di debit. Kemudian, kita baca lagi soalnya. Pada tanggal 6 Juli 2020, PKN memberikan pinjaman kepada Wombata sebesar 333 juta atau setara dengan LCU 1,8 miliar. Ketika nilai tukar rupiah terhadap LCU Wakanda adalah 0,185. Pinjaman tersebut didenominasikan atau dibayarnya pakai rupiah. Oke, berarti di sini kita tulis dulu. Pada 6 Juli, LCU-nya dari PT PKN yang ngasih pinjaman itu 333 juta. Terus di sini rate-nya kita pakai yang 0,185 pada saat akuisisi atau pembelian. Berarti di sini dalam rupiah pinjamannya itu sekitar 1,8 miliar. Nah, kemudian kan kalau misalkan PKN yang ngasih pinjam, dia tuh kan dilunasinnya juga pakai rupiah. Jadi kayak dia nggak mau tahu gitu utangnya. Dia ngasih utang 333 juta, ya balikinnya juga dalam rupiah 333 juta. Beda sama si Wombata. Kalau Wombata, dia tuh ngalamin inflasi karena mata uangnya beda. Nah, di sini rate-nya berarti kita hitung di akhir tahun, rate-nya ini tuh pakai yang rate pada tanggal neraca, yaitu di 0,18. Jadi di sini LCU-nya tetap 333 juta, nggak ada perubahan. Di 31 Desember, ntar dikaliin sama rate akhir tahun di tanggal neraca, 0,18. Didapat 1,850 miliar. Nah, berarti kan di sini ada loss ya. Karena gini, Wombata ini tuh kan dia dapat utang 1,8 miliar. Nah, dia tuh bilang, oh ya berarti dia harus balikin 1,8 miliar. Ternyata di 31 Desember, karena ada perubahan rate, dia tuh harus bayar 1,850 miliar. Berarti kan ada loss ya, kayak ada biaya yang harus dia tambahin gitu, karena adanya perubahan rate-nya. Terus di sini kita tinggal masukin ke balance sheet-nya punyanya S. Di sini kita identifikasi dulu rate-nya dari setiap akun-akunnya. Buat akun aset, dia pakai closing rate. Terus buat akun
yang ada di laba rugi biasanya ini pakai average nih, kayak COGS, loss, operating expense, dia pakai average. Kalau dividen pakai rate pada saat diumumkan dividennya. Terus di sini liabilities dia pakai closing rate. Terus di sini capital stock sama RE pakai historis. Sales yang ada di laporan laba rugi dia pakai average. Nah, ini tinggal kita masukin ya. Kalau buat closing rate di sini pada kurs pada tanggal neraca itu pakai 0,18. Terus buat average-nya ini pakai kurs rata-rata 0,185. Terus kurs dividennya di sini 0,185. Terus di sini ada capital stock sama RE-nya ini pakai kurs pada saat akuisisi 0,19. Nah, udah masuk di sini kita bisa bikin ini jurnal eliminasi. Nah, jadi biar kita ngehemat waktu biasanya tuh kita nyari dulu net income-nya dulu. Biar kita bisa ngitung income from S-nya. Nah, di sini laporan konsolidasinya ini dalam bentuk rupiah ya, teman-teman. Makanya di sini jurnal eliminasi juga kita masukin pakai yang rupiah. Bentar ya, ini pindah dulu ke sini. Nah, pertama kita bikin jurnal eliminasinya dulu. Buat common stock, eliminasi ekuitas S sama investment in S-nya. Common stock ini 950 juta. Nah, ini bisa kita lihat dari tabel ini. Nah, capital stock 950 juta. Terus, udah gitu RE-nya juga sama, kita lihat dari tabel. Translasi 570 juta. Terus, di sini buildingnya didapat 617.500.000. Ini didapat dari tabel amortisasi di sini ya. Atau bisa dari sini eksesnya. Nah, kemudian buat investment in S ini tinggal kita kali sama 80%. Selisihnya masuk ke NCI equity. Kemudian di sini ada kita bikin operating expense atau depresiasi dari buildingnya sebesar 60.125.000. Ini didapat dari tabel tabel depresiasi di sini. 60.125.000. Terus kita bikin income from S, jurnal eliminasi net income. Nah, di sini 80% dikaliin sama net income punyanya S. Nah, ini kita hitung dulu sebelumnya. Net income punyanya S dikurangin sama amortisasi atau depresiasi. Sama depresiasi buildingnya. Udah gitu dividen S didapat dari 80% dikaliin sama dividennya. 185.000. Selisihnya masuk ke investment in S. Kemudian untuk perhitungan NCI expense didapat sama kayak income from S, cuman yang ngebedain si kepemilikannya. Kalau di sini income from S, dia kepemilikan 80%, NCI yaitu sisanya, berarti 20%. Kemudian buat dividen S, ini juga sama. Kita kali aja dividen S 185 juta dikaliin sama 20%. Bakalan sama. Sama kan ya. Selisihnya masuk ke NCI equity. Terus di sini kita eliminasi karena buildingnya ini tuh yang tadi. Buildingnya ini tuh ternyata kebesaran, makanya kita harus ngurangin buildingnya. Berarti kita buildingnya kita eliminasi atau kita kredit biar
enggak kebesaran. Nah, kita kredit sebesar selisihnya 30.875 yang ini di sini. Terus udah gitu baru investment in S-nya kita kali sama 80% kali kepemilikan, sisanya masuk ke NCI equity. Nah, buat AOCI juga di sini di tabel translasi ini tuh ke AOCI yang di sini. Oke, oh ya maaf, di sini sebelumnya aku belum jelasin ini ya. Nah, di sini kita jumlahin dulu total debits-nya sama total kreditnya. Ini tuh biasanya bakalan beda. Di sini AOC-nya kita asumsiin 0 dulu. Di sini debitnya yaitu 3.121.250.000. Kalau di sini 3,206 miliar. Nah, di sini ada selisih kan ya di antara debit sama kreditnya. Nah, selisihnya ini bakalan masuk ke AOCI. Nah, AOCI-nya kan ini yang paling rendah di mana? Di debit kan ya, karena yang paling rendah di debit berarti AOCI-nya masuk di kelompok debit. Itu sebesar 84.750. Oke. Oh, bisa ya. Kayak gitu lah ya. Balance. Terus di sini masuk ke sini. Nah, AOCI-nya yang tadi karena di sini debit, karena di sini AOCI-nya udah debit, berarti kita kreditin di jurnal eliminasinya. Nah, berarti di sini investment in S-nya tinggal dikaliin 80% dikaliin AOCI, sisanya masuk ke NCI equity. Terus di sini masukin payable to PKN sama advance to Wambata. Nah, di sini ini ngeliminasi jurnal yang dibikin oleh P sama Wambata, yaitu sebesar nilai pinjamannya ya, 333 juta. Oke, udah gitu tinggal kita masukin ke di sini jurnal eliminasinya. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum.